Kembali lagi di Sportcast NTV, masih bersama saya Permatasari Harap dan juga rekan saya Gita Suwondo. Ini masih seputar Piala AFF. Bu Gita, tadi kan saya mengatakan bahwa laga pertama melawan Kamboja seringkali dianggap wajib menang. Apakah ini akan menjadi satu tekanan besar bagi atau jadi beban bagi skuad yang baru dibentuk oleh John Hartman kali ini? Tapi gini, John Hartman itu datang dengan apa ya? Dia sendiri mengatakan bahwa di Indonesia dengan keadaan mereka gagal lolos ke Piala Dunia, apa-apa wajib menang. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Bahkan kalah. Pertandingan persahabatan itu wajib menang ya. Itu kenapa dia rasa-rasanya siap untuk itu. Kemudian dia sempat kalah satu kali ya lawan Bulgaria di final Super Series, di final FIFA Series waktu itu. Satu-satu kekalahan. Kemudian pada saat pertandingan kedua di bulan Juni kemarin kan dia agak dikritik, kok menangnya hanya 1-0 pada saat dengan lawan yang lebih rendah kemampuannya. Tapi saya pikir dia sudah siap untuk itu. Kemudian sekarang kan tekanannya adalah kalau biasanya kalau kita pernah juara AFF, ini kan sebenarnya adalah pertandingan antara untuk masuk ke FIFA ASEAN Cup, untuk masuk ke Piala Asia. Tapi karena kita belum pernah juara AFF, wajib jadi juara. Rasa-rasanya sih dia udah sadar bahwa ini tekanan. Tapi dia diuntungkan dengan Tom Hai sudah bisa kembali lagi setelah 4 pertandingan di ban. Kemudian semua sudah datang, Walsh juga sudah datang lagi. Kemudian kabarnya adalah Hopner sudah bisa bergabung juga. Kenapa? Karena dilepas oleh klubnya Fortuna Sittard. Kenapa dilepas? Karena katanya digadang-gadang akan masuk Liga Liga Super lagi, nggak tahu benar apa enggak. Jadi saya hanya berpikir bahwa dia dilepas karena mungkin tidak masuk dalam skema pre-seasonnya Fortuna Sittard. Seperti itu. Dan ini menguntungkan kita sebenarnya dengan sejumlah pemain yang Shane Patinama juga di band sama dengan Tom Hai, sekarang sudah bisa kembali lagi. Kemudian ada beberapa pemain yang memang keluaran dari liga yang memang menonjol tahun lalu, termasuk penjaga gawang. Walaupun nggak ada penjaga gawang internasional, tapi ada penjaga gawang yang sudah pengalaman di liga juga. Jadi saya pikir tekanan iya ada, tapi tekanan itu mungkin bisa menjadi sebuah motivasi untuk mencatat kemenangan pertama. Yang harus diingat oleh John Hartman adalah kekuatan Kamboja terlepas apapun di bawahnya Singapura, di bawahnya Vietnam. Jadi kalau kita sampai tertahan imbang, kita akan repot di pertandingan berikutnya. Walaupun itu tidak harga pasti ya, karena kadang-kadang itu kan tim berat di pertandingan pertama, tapi bermain bagus di pertandingan kedua dan ketiga. Kita lihat seperti Piala Dunia juga, kan seperti itu kan, di fase grup seperti ini, Spanyol lah. Iya, Spanyol lah. Berantakan, bukan berantakan. Nggak bisa bikin gol di pertandingan pertama, tapi kemudian bikin gol dan tidak kemasukan yang membuat mereka jadi juara. Jadi mungkin aja itu terjadi. Dan kalau kita lihat di sejarah kita di Piala AFF kan bahkan kita bagus di putaran pertama, atau kita buruk di putaran pertama dan gagal lolos, kita baik di putaran pertama tapi mentok di final. Nah itu yang kita harus hindari. Nah sekarang sebagai informasi juga untuk pemirsa atau Sportmania di Sportcast, ini Piala AFF ini merupakan kejuaraan antar negara ASEAN yang sudah berlangsung sejak 1996. Ini merupakan turnamen yang terbilang klasik dan telah melahirkan bintang-bintang sepak bola Asia Tenggara seperti Boaz Salosa, Noh Alam Syah dari Singapura, ada Kurniawan Dwi Yulianto, Kiatisuk Senamuang Thailand, dan juga Safi Ali Malaysia. Nah sejak awal Indonesia juga nggak pernah absen nih. Tapi masalahnya selalu runner up dan tidak pernah juara. Dan Thailand menjadi negara paling sukses dengan 6 gelar, disusul Vietnam dengan 4 gelar. Dan berikut adalah daftar negara yang pernah menjuarai Piala AFF. Thailand ini dengan 6 gelar, itu tahun 96, 2000, 2002, 2014, 2016, 2022. Dan Singapura dengan 4 ada 98, 2004, 2007, 2012. Lalu juga ada Vietnam, di sini kita lihat 2008, 2018 dan 2024. Malaysia terakhir ada di tahun 2010. Sedangkan Indonesia ini statusnya spesialis runner up. Nah, lagi-lagi spesialis runner up, mereka sudah bermain nih di final. Finishing touch-nya ini kurang oke. Jadi kalau bisa dikatakan beban dengan status runner up berkali-kali, di mana ini sudah dimulai dari tahun 96 dan tidak pernah absen. Berarti beban yang luar biasa dong sebenarnya. Kita nggak pernah absen, tapi beberapa pertandingan kan kita kayak tahun 2011 kan kita 2013 kan kita pakai tim yang berkurang kekuatannya karena situasi dualisme saat itu. Kemudian tahun 2024 di tangan Sintayong kita pakai under 23 juga. Tapi balik-balik lagi, kita memang tidak pernah bisa mencapai peak kita di partai puncak, itu aja. 2010 lah contohnya, itu kita benar-benar favorit sebenarnya. Harusnya kita bisa menang. Kemudian tahun 2004 ya lawan Singapura, itu 2 leg
Harusnya kita menang tapi kita kalah di GBK. Oke, dan pertandingan kali ini di grup A ada Singapura dengan Kamboja, di mana Singapura masih unggul 2-1 atas Kamboja. Akhirnya unggul lagi ya. Injury time. Yes. Wah, tapi keren banget nih. Nah, berarti kan kita tinggal lihat nih. Singapura unggul atas Kamboja, artinya ya Indonesia bisa lah. Yes. Oh, baru selesai dengan skor akhirnya 2-1. Berarti harusnya kita oke lah. Ya, sebenarnya gini, dengan Kamboja kalah, mungkin motivasi Kamboja agak lebih tinggi. Tapi setidaknya kita punya satu senjata bahwa Kamboja ini alot-alotnya mereka bisa dikalahkan. Yeah. Di kandang sendiri aja mereka kalah, apalagi pada saat mereka akan terbang ke Jakarta, besok mungkin sampai dan Senin akan bermain. Jadi mungkin akan apa ya? Ya kesempatan bagi kita untuk kembali mengalahkan, dan kalau kita bisa mengalahkan Kamboja dengan artinya Kamboja kalah 2 pertandingan berturut-turut, peluang mereka untuk lolos kan kita sudah menghilangkan satu saingan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Bung, yang menarik adalah ini, kita akan meraba bagaimana kekuatan tim Indonesia, karena kan kemarin seperti yang tadi kita sudah bahas, di mana John Herdman sudah memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas di Piala AFF, tapi hanya ada 23 yang boleh didaftarkan ke AFF. Dan berikut adalah daftar pemain timnas yang akan berlaga di Piala AFF. Berikut ini dia. Ini adalah kiper, ada Nadeo Agrawinata dari Persija, lalu ada Cahya Supriyadi PSIM, ada Muhammad Riyandi Persisolo, di mana di backnya ada Brian Fatari dari Dewa United, ada Wahyu Prasetyo dari Garuda Yaksa, Jordi Amat Persija, Rizky Ridho Persija, Sandy Walsh Persib, Doni Tripamungkas Persija, Shane Fatinama Persija, lalu ada Justin Hapner dari Fortuna Sittard, dan tim J-Pens dari Bali United. Sementara untuk lini tengah ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Kadek Agung Dewa United, Ivan Jenner Dewa United, Tom Hayev Persib, dan Mark Klok dari Persib. Dan berikut adalah dari lini depannya ada Michel Becker, Vermont Green FC, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Ragnar Oranmangun dari Persib, Beckham Putra dari Persib, Eliano Rangers dari Persib. Banyak pemain Persib di sini ya. Sadil Ramdhani Persib, Rizky Eka Pratama PSM, dan Raihan Hanan dari Persija, Jens Revan dari Bali United. Nah, selama Piala AFF, Herdman tidak bisa menurunkan pemain-pemain timnas yang bermain di level top Eropa karena memang ini bukan agenda dari FIFA. Beberapa namanya ada Calvin Verdong, ada Kevin Dix, ada Jay Izes, Martin Paes, Emil Auder, dan juga ada Joey Pelopesi. Nah tapi kan masalahnya sekarang juga tidak ada nama Ole Romani, tapi Hapner ada. Itu sebenarnya harus ada pertanyaan dari orang-orang yang agak kritis bahwa dilepas oleh Fortuna Sittard, apakah dia akan dilepas seterusnya dan tidak masuk skema? Karena sekarang kan lagi pre-season ya, dengan pemain-pemain Piala Dunia, nanti setelah istirahat 2 minggu mereka bisa berkumpul. Harusnya klub kan bergiat untuk pre-season. Dengan Hapner tidak dimainkan, dan Hapner itu pada saat musim lalu pun situasinya berubah-ubah, kadang center back, kadang back kiri, kadang center back, dan sering jadi cadangan. Apakah dia tidak akan dimainkan? Dan kalau tidak dimainkan, dia akan bergabung di klub apa? Kalau tidak pertanyaan juga Dan dengan banyaknya seperti Tom Haye main ke sini, Eliano Reinders main ke sini, ya bukan nggak mungkin dia juga akan main di sini. Kabarnya sih ada salah satu klub yang baru masuk Liga 1 yang Superliga yang akan nggak tahu klub itu siapa. Itu hanya semacam apa ya, perkiraan saja. Kabar burung. Kabar burung, tapi mungkin aja terjadi, dan itu menguntungkan kita untuk AFF. Artinya kita punya stok di lini belakang yang ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, kemudian ada Shane Fatinama, ada Walsh yang sudah bergabung dengan Persib, dan juga ada Jason Hopner. Artinya kita cukup dengan kita kehilangan Jay Izes, kita kehilangan Elkan Bagot yang mungkin tidak bisa datang. Gitu. Tapi sekarang gini, dengan tidak adanya pemain-pemain yang tadi Calvin Dix dan lain-lain gitu, Jay Izes dan lain-lain, itu apakah sekarang artinya adalah ini momentum bagi pemain Liga 1 atau pemain muda untuk unjuk kualitas? Ya, harusnya seperti itu ya. Saya suka bilang bahwa gini, kalau pemain-pemain seperti Kevin Dix, Martin Paes, Emil Audero, Jay Izes, Calvin Verdong, Joe Pelopesi datang, definitely kita juara AFF. Karena ya mereka nggak ada gantinya lah gitu ya. Kan terbukti lah, kita di Vietnam aja menang 3-0 dengan adanya mereka. Sekarang kan kita sedikit favorit di atas mereka, tapi kita bisa terpleset kalau kita nggak hati-hati. Nggak hati-hatinya di grup, artinya kita jadi runner up, kita ketemu Thailand belum apa-apa, dan home away kan nggak gampang ya bertemu dengan Thailand. Itu aja. Tapi kalau kita bertemu di partai puncak dengan kita, ini kan pemain-pemain yang datang seperti Walsh dan kawan-kawan ini punya mental yang bisa menghilangkan keraguan karena kita terus-terus jadi runner up. Artinya mereka kan mereka pernah jadi pemenang. Jadi ini yang mungkin akan mengangkat tim. Walaupun mereka kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia,
mereka membuktikan bisa sampai putaran keempat. Jadi ya harusnya kita bisa kalau melihat keadaan seperti Tapi sekarang gini, apakah absennya para pemain top Eropa ini membuat target juara tetap realistis atau justru ekspektasi publik harus disesuaikan nanti? Enggak, tetap realistis. Tetap realistis. Ekspektasi publik itu nggak bisa dicegah. Pastinya mereka harus juara. Kenapa? Karena mereka ada excuse tahun 2024 pada saat Sintayong hanya memanggil pemain-pemain under 23. Tapi sekarang kayaknya nggak ada maaf lagi ya kalau nggak juara, itu aja. Walaupun sebenarnya agak berat juga bagi seorang pelatih yang baru pertama kali masuk situasi kompetitif ya. Karena selama ini kan 4 pertandingan dia friendly aja. Harus jadi juara. Tapi balik-balik lagi seperti yang dikatakan John Herdman, di Indonesia pun friendly pun bahkan ditekan untuk jadi pemenang. Iya, benar-benar. Saya pikir juga tekanannya udah lama berkurang bagi John Herdman. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat tadi kan ada beberapa nama gitu ya. Beberapa nama ada kejutan juga bermuncul seperti Wahyu Prasetyo dari Garuda Yaksa, ada Brian Fatari dari Dewa United, dan juga pemain baru dinaturalisasi ada Mitchell Becker. Iya, ini pengen dilihat ya pemain yang dengan tingginya 197 ini apakah bisa bergerak. Karena kalau kita lihat di klubnya, dia mencetak gol tuh dari segala macam posisi, dari kaki maupun dari kepala, duel udaranya yang selalu menang. Mungkin sama dengan Elkan Bagot di daerah pertahanan, kita sekarang punya striker di depan. Kemudian Brian Fatari itu suatu hal yang harus dicoba juga. Kemudian kalau kita lihat Wahyu Prasetyo sebenarnya sudah pernah dipanggil oleh Sintayong pada saat berhadapan dengan Australia di GBK yang kita 0-0. Dia saat itu jadi salah satu pemain yang mengamankan hasil 0-0 dengan bertahan dengan cukup baik di 10 menit terakhir. Jadi wajar, dan dia pernah bersama Malut United cukup bagus. Sekarang bersama Garuda Yaksa. Jadi dari lini belakang yang dari peninggalan Sintayong kan pemain-pemain yang bertahannya bagus. Itu dikembangkan juga oleh John Herdman. Tapi John Herdman mengembangkan juga lini tengah mereka dengan pada saat pertandingan persahabatan kan dia memaksa Ole Romani untuk bermain lebih ke belakang. Lebih kayak Harry Kane di Bayern Munchen ya sebagai pengumpan, dan itu terbukti berhasil. Beckham Putra yang cetak gol. Hal-hal seperti ini yang saya pikir John Herdman punya berbagai macam taktikal yang bisa dia kembangkan. Tapi kalau menurut Bung Gita sendiri, siapa sosok yang harus menjadi pemimpin di lapangan di Piala AFF kali ini? Tom Hai, saya bilang. Mark Klok mungkin akan jadi cadangan. Agak sulit dia untuk menjadi pemainnya. Karena dia bukan pemain inti, pasti dia nggak bisa jadi pimpinan. Kemudian Jordi Amat juga dianggap usianya yang tidak memungkinkan jadi pemain inti. Dengan adanya Shane Patinama, dengan adanya Sandy Walsh mungkin yang kemudian masih adanya Rizky Ridho, pasti pimpinannya akan ada Rizky Ridho. Jadi saya pikir di lini tengah itu akan diisi oleh Tom Hai yang akan jadi pimpinan, dan juga Ivar Jenner yang akan membuka jalan ke depan. Jadi saya pikir dua di antara itu. Kemudian di lini samping di kiri, kita kan dulu punya Pratama Ahran dengan lemparannya. Sekarang ada Doni Trimampunkas. Terlepas apapun kan dia bagus maju ke depan. Dia bisa bermain di bek kanan juga. Jadi saya pikir sisi itu akan teratasi. Mungkin kendalanya tetap di lini depan. Penggantinya Ole? Penggantinya Ole mungkin Ragnar ya. Tapi Ragnar kan sejak dia terkena virus, dia tidak pernah kembali seperti Ragnar sebelumnya. Lawan Arab Saudi tahun 2024 itu kan dia luar biasa sekali waktu menang lawan Arab Saudi di GBK. Dia menyusul dari kanan, menyusul dari kiri, dia bikin assist yang menyebabkan kita menang 2-0. Setelah dia kena virus, dia belum seperti biasa lagi. Menarik kalau dia bisa mengatasi hal itu, dan dia sering jadi cadangan ya sejak dia kena virus itu. John Herdman juga lebih sering memakai dia sebagai pemain cadangan, dan kadang-kadang dia membuang-buang peluang. Kemudian Jens Raven juga tetap kita. Yang kurang dari kita adalah nomor 9 kita ya. Hanya Ole Romani yang bisa menghasilkan, dan itu belum ada penggantinya sampai sekarang ini. Kita berharapkan nanti ada suatu kejutan lah ya. Karena kan memang ini kan saatnya waktu untuk pemain Liga 1 atau pemain muda untuk unjuk kualitas. Pastinya kan kita tidak bisa berharap pada, ya mungkin kita dengan adanya naturalisasi, dengan adanya pemain top Eropa, kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Tapi tidak boleh juga kita mengucilkan yang kita punya gitu kan. Harusnya kualitas itu juga harus ditingkatkan dong ya. Karena secara kualitas sebenarnya tim ini bagus ya. Bahkan lebih bagus dari tahun 2010 yang seharusnya jadi juara saat itu. Karena kalau melihat kualitasnya dibandingkan dengan ASEAN pada saat itu. Dari Thailand, dari Malaysia dan sebagainya. Sekarang mungkin kita sedikit di atasnya Vietnam dan Thailand dari situasi pemain-pemain kita. Dan walaupun Vietnam itu punya 3 pemain naturalisasi Brazil, termasuk Rafaelson. Rasa-rasanya sih kita masih sedikit di atas mereka, dan main lawan Vietnam itu kan main di sini, bukan di Vietnam. Itu yang paling penting. Oke, dan ini sebagai informasi juga, Herdman sebelumnya kan sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 dan ditarget untuk membuat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 mendatang. Dan sepanjang menangani timnas Indonesia, Herdman sudah melakukan 2 uji coba. Nah, ini hasil uji coba Indonesia bersama Herdman, di mana Indonesia berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis, menang, unggul 4-0. Lalu Indonesia berhadapan Bulgaria,
kalah 0-1, Indonesia versus Oman 3-0 menang. Sementara ini adalah Indonesia versus Mozambik juga 1-0. Nah, apakah hasil dari uji coba ini bisa menggambarkan kekuatan Indonesia di AFF kali ini? Iya, saya pikir iya. Apa yang ditunjukkan oleh John Herdman saat itu adalah membawa Ole Romani bermain agak lebih ke belakang, sehingga dia jadi pengumpan, bukan penerima bola, bukan striker yang bisa melesakkan gol. Tapi di saat tertentu, menit ke-70 sampai ke atas, dia yang menjadi pencetak gol. Itu terlihat pada saat pertandingan melawan Oman. Kemudian pertandingan melawan St. Kitts and Nevis juga. Yang menarik adalah Beckham bisa bikin gol dari umpan-umpan Ole Romani saat itu. Jadi dengan tidak adanya Ole Romani, pasti akan ada satu pemain yang dipaksa untuk bermain seperti itu. Saya pikir Ragnar yang akan bermain seperti itu. Striker nomor 9 tapi juga bisa menjadi pengumpan. Itu tadi yang saya bilang, mirip peran Harry Kane pada saat di Bayern Munchen. Bukan dia di Inggris ya. Jadi enggak sehebat Harry Kane mungkin. Tapi setidaknya fungsinya lebih kurang sama. Yang menarik adalah apakah Herdman berhasil dalam 4 pertandingan uji coba. Dia kalah dari Bulgaria. Mungkin harus kilas balik ke tahun 2022 saat membawa Kanada ke Piala Dunia. Ada yang bilang harusnya dia bisa berhasil lolos kalau dia sedikit tidak keras kepala. Keras kepalanya itu adalah dia mengabaikan pertahanan sehingga berhadapan dengan Kroasia pun dia main menyerang. Dan kalah 1-4. Lawan Kroasia menyerang itu kan agak serem ya jadinya. Dan ini balik-balik lagi, kalau dia bisa balance antara pertahanan dan penyerangan, kita bisa punya kesempatan untuk menang bukan cuma lawan Kamboja dan Singapura, tapi lawan Vietnam juga. Tapi sekarang gini, kalau dari sisi permainan gitu ya, apa yang paling ingin dari versi Bung Gita deh, ingin versi dari Bung Gita pengen lihat di tim era Herdman? Apakah memang pressingnya, penguasaan bolanya, atau taktiknya, targetnya, itu seperti apa? Aku tuh rada berubah ya, menjelang usia tambah tuh agak berubah. Jangan gitu dong, gitu dong. Dulu itu aku sangat senang dengan namanya sepak bola pressing, sepak bola indah dan sebagainya. Transisi cepatnya. Transisi cepat. Sekarang tuh saya lebih senang sepak bola pragmatis gitu, apapun hasil gitu loh. Ya, jadi kalau Herdman ini dia benar-benar mengusung sepak bola pressing. 4 pertandingan itu mereka bahkan lawan Bulgaria penguasaan bola kita 65% loh. Lawan tim Eropa kita bisa 65% walaupun Bulgaria itu kelasnya mediocre di Eropa. Tapi luar biasa, kita kalah 0-1. Itu artinya John Herdman melupakan pertahanan pada saat dibutuhkan. Itu aja. Dan menariknya adalah kalau John Herdman lupa pertahanan, bisa-bisa kita ya berantakan di partai puncak, itu bisa aja. Dan ini yang harus dipatahkan oleh John Herdman, bahwa dia harus memberikan sesuatu karena rakyat Kanada itu puas sekali dengan kinerjanya dia. Terlepas gagal di Piala Dunia, tapi dia membawa sepak bola Kanada tuh setingkat lebih maju, bahkan 2 tingkat lebih maju. Dan kalau dia bisa melakukan itu terhadap kita, ya kan belum ada pelatih yang bisa membawa kita juara AFF. Mungkin tekanan agak berkurang ke dia kalau dia bisa juara AFF. Tekanan untuk ke FIFA ASEAN Cup akan berkurang. Mungkin Piala Asia nantinya akan tetap harus lolos ke 16 besar ya. Nah itu. Tapi tekanannya akan berkurang di FIFA ASEAN Cup. Caranya adalah dengan memenangkan ASEAN Championship. Oke, sekarang kita kasih waktu dulu untuk Sportmania ngopi-ngopi dulu gitu ya, santai-santai dulu. Karena nanti kita akan membahas prediksi line up untuk di Piala AFF. Jadi jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.